Fibonacci retracement dan bagaimana kalian dapat menggunakannya saat dikombinasi dengan price action. Tapi sebelum itu, klik like, subscribe serta nyalakan loncengnya, dan jangan skip-skip agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan apa yang akan kalian dapatkan dari video ini? Pertama adalah bagaimana cara mengaplikasikannya dengan benar ke chart. Kedua, bagaimana cara menemukan stop entry dengan tingkat akurasi tinggi menggunakan level Fibonacci. Dan ketiga, bagaimana cara exit transaksi market agar mendapatkan profit yang maksimal. Sekarang mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa itu Fibonacci retracement? Jadi, Fibonacci retracement adalah key level yang berdasarkan angka Fibonacci yang memungkinkan kalian untuk mengidentifikasi akhir dari pullback. Dan kita bisa mengetahui key level ini dengan menggunakan tool yang disebut tool Fibonacci retracement. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menggunakan tool ini untuk mengidentifikasi pullback? Nah, di sini saya memberi kalian sebuah skenario. Jadi katakanlah market saat ini sedang trending, dan kita ingin entry posisi. Dan kita tahu bahwa waktu terbaik untuk entry posisi di market yang sedang trending adalah menunggu tren melakukan pullback. Sehingga saat harga melakukan pullback kita dapat entry posisi buy pada akhir pullback sebelum harga berlanjut ke arah tren utama. Jadi bagaimana kita tahu bahwa titik ini akan menjadi akhir dari pullback? Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa pullback cenderung berakhir di key level sebelumnya. Seperti dalam contoh ini. Di sini kita dapat melihat bahwa harga bergerak naik, dan melakukan konsolidasi pada level ini, membuat level ini menjadi level resisten. Lalu, kita melihat harga menembus level resisten dan melakukan pullback. Sekarang perhatikan di mana harga melakukan pullback. Kita bisa melihat pullback terjadi di level resisten yang kita tarik sebelumnya. Resisten menjadi support. Jadi kita tahu secara umum bahwa pullback cenderung berakhir pada key level. Namun bagaimana jika chart malah terlihat seperti ini? Di mana harga bergerak naik dan melakukan pullback namun tidak ada key level sebelumnya. Lalu bagaimana kita tahu di mana ujung dari pullback ini berakhir? Dan disinilah fungsi dari tool Fibonacci retracement. Jadi kita akan mengaplikasikan tool ini ke dalam chart. Dan sekarang kita memiliki key level berbasis angka Fibonacci yang dihasilkan oleh tool ini, dan seperti yang kalian lihat. Harga menyentuh salah satu level dan memantul ke atas. Jadi kita bisa sepakat bahwa harga menghormati level ini. Contoh lain dari hal ini adalah crash pada market S&P 500 saat Maret 2020. Saat kita menerapkan tool Fibonacci retracement, kalian dapat melihat bahwa level Fibonacci memprediksi secara akurat dasar dari crash market. Dan sekarang saya akan menunjukkan cara menerapkan tool ini ke chart kalian, dan bagaimana kalian dapat menggunakannya untuk menemukan peluang entry dengan win rate yang tinggi. Sekarang, jika kalian menggunakan TradingView, tool Fibonacci dapat ditemukan di sisi kiri layar. Jadi kalian klik dan pilih Fibonacci retracement. Sekarang untuk pengaturannya. Saya sarankan kalian meniru persis settingan ini, sehingga akan lebih mudah bagi kalian untuk mengikutinya. Dan inilah cara kalian menerapkan tool ini ke chart. Jadi langkah pertama adalah kita akan mencari tren yang jelas. Seperti dalam contoh ini. Di sini kita dapat melihat bahwa market secara jelas bergerak ke atas. Sekarang setelah kita mengidentifikasi tren tersebut, langkah berikutnya adalah menerapkan Fibonacci retracement. Jadi untuk menerapkan Fibonacci retracement, kalian harus terlebih dahulu mengidentifikasi swing low dan swing high dari tren ini. Jadi swing low adalah titik terendah harga sebelum harga berbalik ke atas. Dan di sini kita bisa melihat harga bergerak turun sebelum naik kembali. Dan pada titik ini adalah titik terendah dan ini akan menjadi swing low kita. Begitu juga dengan swing high, mengacu pada titik tertinggi yang dicapai harga sebelum berbalik ke bawah. Seperti dalam contoh ini. Di atas sini kita bisa melihat bahwa harga naik dan sedikit melakukan pullback, dan pada area ini jelas merupakan titik tertinggi, dan ini akan menjadi swing high kita. Dan ingat, untuk mengidentifikasi swing high, pullback kecil di akhir tren harus terjadi terlebih dahulu. Sekarang setelah kalian mengidentifikasi swing high dan swing low, langkah selanjutnya adalah menerapkan tool Fibonacci dengan cara menghubungkan swing low dengan swing high, lalu drag ke kanan untuk memperluas level Fibonacci. Sekarang perhatikan bahwa saya menghubungkan garis Fibonacci pada ujung dari ekor kandel.
Dan seperti yang kalian lihat, kita sekarang memiliki level Fibonacci yang terpasang di chart. Dan sekali lagi saya menyarankan kalian untuk mengikuti pengaturan yang saya gunakan, sehingga akan lebih mudah bagi kalian untuk mengikutinya. Jadi sekarang saya akan menunjukkan cara memanfaatkan level ini. Jadi dimulai dari atas, kalian memiliki level 0%, yang pada dasarnya adalah level awal kalian. Dan di bawah level 0% adalah level Fibonacci retracement yang merupakan level di mana diprediksi harga dapat memantul. Sekarang level yang paling umum di mana harga diperkirakan melakukan pullback adalah 3 level ini. Yaitu level 38,2%, 50%, dan 61,8%. 3 level ini biasa disebut level golden zone. Namun itu tidak menjamin bahwa harga akan pasti berbalik arah dan memantul pada level ini. Harga selalu dapat menembus dan menuju level yang lebih dalam seperti 78,6% dan 100%. Sekarang, level 100% adalah level maksimum di mana harga masih bisa dianggap sebagai pullback. Biar saya jelaskan. Jadi, jika harga bergerak ke bawah, tetapi tetap berada di atas level 100%, artinya menandakan bahwa pergerakan ke bawah ini masih dianggap sebagai pullback. Artinya masih ada kemungkinan harga bisa kembali naik. Namun, jika harga bergerak turun dan menembus di bawah level 100%, ini menandakan bahwa pergerakan harga turun ini tidak lagi dianggap sebagai pullback. Melainkan sudah bisa diklasifikasikan sebagai downtrend, dan artinya harga akan cenderung terus turun. Jadi jika harga menembus di bawah level 100, kalian batalkan seluruh setup dan mulai mencari peluang lain. Sekarang poin utama yang perlu kalian ingat adalah bahwa kalian perlu memperlakukan level ini persis seperti support dan resistance. Artinya kita akan memperlakukannya sebagai area, bukan sebagai garis. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu di level mana pullback akan terjadi? Nah, seperti halnya area support dan resistance biasa, kalian tidak bisa langsung mengambil posisi hanya karena harga menyentuh salah satu level ini. Kalian perlu menunggu konfirmasi dengan melihat price action. Izinkan saya menunjukkan kepada kalian sebuah contoh. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa harga melakukan sedikit konsolidasi, kemudian berlanjut menembus di bawah level 38,2. Dan ini menunjukkan bahwa harga jelas tidak menghargai level ini, karena tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Artinya harga kemungkinan besar tidak akan memantul pada level ini. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa harga juga menembus level 50, tanpa ada reaksi lagi, yang menunjukkan bahwa harga juga tidak menghargai level ini. Sekarang saat harga menyentuh level 61,8, dan perhatikan apa yang terjadi. Harga menunjukkan reaksi kecil di area ini karena beberapa kali gagal menembus ke bawah. Tapi ingat, reaksi bukan berarti peluang untuk entry, karena harga selalu bisa bereaksi ke level tertentu, tapi masih bisa menembusnya. Dan karena itu kalian memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita juga melihat pola bullish engulfing, yaitu ketika body dari candle kedua sepenuhnya menutupi candle sebelumnya. Jadi, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak hanya memiliki reaksi di area ini, seperti yang ditunjukkan oleh reject dari candle ini, tetapi kita juga memiliki momentum naik, seperti yang ditunjukkan oleh pola bullish engulfing ini. Kemudian untuk mengkonfirmasi lebih lanjut momentum kenaikan, kita dapat melihat bahwa candle berikutnya setelah itu adalah beberapa candle hijau yang tembus di atas resisten di level 50. Sekarang mari kita rekap apa yang kita miliki saat ini. Pertama, kita memiliki harga yang menunjukkan reaksi pada level 61,8%, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa candle yang gagal menembus ke bawah. Kemudian kita memiliki pola bullish engulfing yang menunjukkan bahwa ada pertanda momentum naik di level ini. Dan terakhir kita memiliki beberapa candle hijau yang menembus di atas resisten di level 50, yang menunjukkan dengan jelas adanya momentum kenaikan yang sudah kita miliki. Jadi berdasarkan price action, kemungkinan besar harga akan memantul pada level ini, dan ini adalah peluang bagus untuk mengambil posisi buy. Sekarang untuk berjaga-jaga jika transaksi ini gagal, kalian harus memiliki strategi untuk exit. Jadi untuk stop loss, kalian bisa menempatkannya di swing low terdekat dan untuk target profit kalian bisa menempatkannya di level 0%. Dan seperti yang kalian lihat,
Harga mencapai target profit kita dan ini dianggap sebagai transaksi yang berhasil. Dan selanjutnya, kalian juga dapat menggabungkan level support dan resisten yang ada dengan level Fibonacci untuk menciptakan area confluence. Seperti dalam contoh ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa harga naik dan melakukan sedikit pullback, sehingga kalian dapat menerapkan tool Fibonacci untuk memprediksi ujung dari pullback ini. Dan sekali lagi, kalian hubungkan swing low ke swing high dan drag ke kanan untuk memperpanjang area level Fibonacci. Sekarang, langkah selanjutnya adalah menunggu harga menunjukkan reaksi terhadap salah satu level ini. Dan seperti yang kalian lihat, harga melakukan pullback menuju level 38,2% dan menunjukkan sedikit reaksi, seperti yang terlihat dari 3 candle yang berkonsolidasi di level ini. Tetapi sekali lagi reaksi bukan berarti peluang kita untuk entry, karena harga selalu dapat bereaksi ke level tertentu, tetapi masih dapat menembusnya. Jadi kita juga membutuhkan tanda-tanda momentum ke atas. Dan setelah itu kita bisa melihat harga tembus di bawah 38,2% dan berakhir di level 50. Sekarang, jika kalian perhatikan, kalian bisa melihat bahwa level ini juga sejajar dengan level resisten sebelumnya, karena pada satu titik harga naik ke level ini dan berbalik ke bawah. Artinya kita sekarang memiliki area confluence, dan biasanya harga memiliki peluang lebih tinggi untuk memantul pada level ini. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut, kita dapat melihat candle setelahnya, adalah beberapa candle hijau yang tembus di atas level 38,2%. Jadi mari kita rekap apa yang kita miliki saat ini. Pertama, kita memiliki harga yang pullback ke area confluence yang merupakan pertemuan antara level Fibonacci dan level resistance pada saat yang bersamaan. Dan kedua, kita juga bisa melihat tanda-tanda momentum naik yang ditunjukkan oleh beberapa candle hijau yang tembus di atas level 38,2. Jadi berdasarkan ini kita bisa menyimpulkan bahwa harga kemungkinan besar akan memantul dari level ini. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil posisi buy. Sekarang mari kita lihat contoh dari bearish Fibonacci retracement. Jadi sekali lagi, karena ini bearish, langkah pertama adalah menemukan downtrend. Dan di chart ini kita bisa melihat bahwa harga bergerak ke bawah. Nah disinilah orang cenderung bingung, jika kalian melihat ke kanan, kalian bisa melihat bahwa harga bergerak naik sebelum turun. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa pergerakan turun ini adalah downtrend itu sendiri, dan bukan hanya pullback sebagai bagian dari uptrend ini? Nah cara kita mengetahuinya yaitu, dengan mengidentifikasi tren jangka panjang menggunakan indikator EMA 200. Dan ini adalah contohnya. Kita bisa melihat bahwa harganya di bawah 200 EMA, artinya pergerakan turun ini sebenarnya adalah downtrend. Sekarang setelah Anda mengidentifikasi tren turun, langkah selanjutnya adalah menerapkan tool Fibonacci retracement. Dan karena ini bearish, kita akan menariknya dari swing high dan menghubungkannya ke swing low, dan drag lagi ke kanan untuk memperpanjang area level. Langkah selanjutnya adalah menunggu hingga harga menunjukkan reaksi terhadap salah satu level. Seperti yang kalian lihat saat harga mendekati level 38,2, kita bisa melihat beberapa candle kecil gagal menembus di atas level, menunjukkan bahwa harga mulai bereaksi terhadap level ini. Selanjutnya kita bisa melihat candle hijau yang menembus level 38,2, dan langsung diikuti oleh candle merah besar yang menutupi candle hijau sebelumnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, bahwa pada satu titik buyer mendorong harga ke atas, seperti yang ditunjukkan oleh candle hijau ini yang tembus di atas level 38,2%. Tapi kemudian seller masuk dengan lebih kuat dan mendorong harga turun kembali, bahkan melampaui harga candle hijau sebelumnya. Menunjukkan bahwa adanya momentum ke bawah yang terjadi di area ini. Jadi sekali lagi, mari kita rekap apa yang kita miliki saat ini. Pertama, kita memiliki harga yang pullback ke level Fibonacci. Kedua, kita memiliki harga yang bereaksi terhadap level Fibonacci tersebut. Dan ketiga, kita melihat pola bearish engulfing. Menunjukkan bahwa ada momentum ke bawah saat harga menyentuh area ini. Jadi berdasarkan ini, kemungkinan besar harga akan memantul pada level ini. Dan ini adalah peluang bagus untuk mengambil posisi sell.
Dan begitulah cara kita bisa memanfaatkan Fibonacci retracement untuk menemukan entry posisi. Sekarang sebagai catatan kalian, ini adalah 4 hal yang bisa kalian ambil dari video ini. Yang pertama, adalah bahwa level Fibonacci berlaku persis seperti support dan resisten, jadi perlakukan level ini sebagai area, bukan sebagai garis. Kedua, sebelum menerapkan Fibonacci retracement, pastikan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang terlebih dahulu, dan kalian dapat melakukannya dengan menggunakan EMA 200. Ketiga, selalu menunggu konfirmasi sebelum entry posisi. Dan keempat, kalian dapat menggabungkan level support dan resistance sebelumnya dengan level Fibonacci, untuk menciptakan area konfluen. Nah itu dulu untuk video kali ini, jangan lupa klik like, subscribe serta nyalakan loncengnya, dan